Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya ke sesi ini gitu. Sesi ini adalah sesi training atau pelatihan atau workshop amal ya, karena hasil dari kegiatan ini digunakan untuk kegiatan Yayasan Zupak atau Zohara Kasih Hasan atau juga Zokakir gitu, untuk melawan kelaparan dan kemiskinan. Dan kita tahu bahwa kondisi COVID ini membuat para duafa terutama yang kesulitannya di dalam mencari penghasilan. Bahkan para tunanetra, saudara-saudara kami tunanetra yang saat ini kegiatan pijatnya termasuk lumayan terkena imbas yang signifikan ya gitu. Dan itu membuat mereka susah mendapatkan penghasilan. Sehingga untuk itulah kami mengadakan event gitu, sebanyak mungkin untuk itu. Baik Bapak Ibu, nah hari ini sengaja kami adakan event ini samping tadi untuk penggalangan dana, juga kami berharap dari kegiatan ini bisa menjadi media untuk menolong orang gitu. Itu harapan kami. Itu harapan kami Bapak Ibu. Karena dengan cara itu kita bisa membuat apa yang kita lakukan menjadi berguna bagi semua ya gitu. Baik, nah Bapak Ibu, hari ini event ini diadakan oleh Insop dan Zokah. Insop itu ada sebuah asosiasi atau badan sertifikasi untuk NLP yang berbasis psikokreativity, didirikan tahun 2015. Sampai hari ini Insop sudah mengeluarkan 5 angkatan sertifikat NLP. Memang agak lambat karena mereka ingin punya kualitas gitu di lulusannya gitu. Yang kedua, Insop lebih fokus corporate, tidak lagi ke publik gitu. Nah, kami di Zoka bersama Insop concern satu hal, yaitu tentang kesehatan mental gitu. Sehingga event ini menjadi bagian dari awal kegiatan untuk mencetak duta kesehatan mental. Selain juga galang dana yang tadi kami sebutkan ya gitu. Jadi di WHO dimulai di Afrika ya, mengatasi kekurangan tenaga medis gitu. Mereka merekrut masyarakat umum yang basisnya non medis karena kekurangan, jadi dilatih mereka tentang menjadi minimal penanganan awal. Karena sering sekali kejadian orang itu jarak puskesmas di sana itu jauh sekali di Afrika gitu. Sehingga untuk sampai ke sana orang butuh effort yang besar ya. Gitu. Sehingga kadang-kadang kendaraan banyak sampai di tempat sana karena nggak sempat ditangani. Oleh karena itu mereka melatih masyarakat biasa yang non medis menjadi untuk bisa berikan penanganan awal. Gitu. Kemudian ide ini dibawa ke Amerika dan Inggris. Di Inggris dan Amerika ternyata tingkat stresnya luar biasa tinggi. Dan banyak masyarakat ternyata tidak mau ke psikolog atau jarang main ke psikolog gitu. Karena mungkin biaya yang satu. Yang kedua, kebiasaan mereka lebih suka curhat itu ke bartender, ke tukang cukur dan sebagainya. Sehingga di Inggris itu membuat program melatih para tukang cukur, bartender dan pendeta serta para agamawan dan mereka yang punya akses pada masyarakat, tempat biasa mereka curhat gitu. Masyarakat curhat dilatih tentang psikologi, dasar-dasar psikologi termasuk psikologi, terapi mental dan sebagainya. Gitu. Itu membuat mereka bisa mengurangi tingkat stres masyarakat karena sekarang mereka punya tempat mengadu dan tempat mengadu mereka adalah orang yang punya profesionalitas tinggi dan punya skill gitu. Dan ide itu kami bawa di WHO namanya Task Shifting Program, kita menyebutnya Altama, alih tugas mandiri gitu. Dan dengan menggunakan teknik NLP kami ingin mengajarkan masyarakat dengan ide yang sama, yaitu agar masyarakat yang non psikologi bisa melakukan terapi mental dan dimanapun kapanpun mereka menemui orang punya keterampilan NLP, dia bisa membantu masyarakat gitu. Dan itu ide kami, mengapa kami adakan namanya Quality Navigator gitu. Dan hari ini adalah awal sesi kami
untuk mengadakan pelatihan tentang terapi fobia, dan harapan kami ketika ini selesai, selain infak yang Bapak berikan pada kami, gitu, kami juga berharap Bapak Ibu bisa bantu orang lain, gitu, bisa bantu orang lain yang sedang menghadapi terapi mental, terapi mental terhadap fobia ya. Karena fobia ini kelihatan sederhana Bapak Ibu, dan kadang-kadang di lapangan orang-orang suka pakai main, orang takut-takut, padahal sebenarnya fobia ini sebenarnya kalau dibiarkan dia akan berpengaruh pada fisik, dan ujungnya orang depresi, dan depresi artinya bahkan pernah ada satu kasus orang sampai bunuh diri karena dia jadi bully masyarakat gitu ya. Itu tantangan. Jadi bantu orang lain dengan teknik yang akan kita pelajari gitu, dan kita akan gunakan teknik yang diterapkan oleh seorang praktisi NLP yang terkenal, namanya Anthony Robbins. Dia seorang pembicara publik gitu. Kita akan terapkan apa yang dia lakukan, dan bersama-sama kita nanti bantu orang lain. Jadi harapan kami galang dana tercapai, Bapak Ibu punya skill, dengan skill ini Bapak Ibu bisa menolong orang lain. Beberapa orang ada yang ingin mengatakan pada kami, bolehkah kami buka secara profesional? Dipersilakan kalau Bapak Ibu mau buka profesional, nangani orang untuk mencari uang ya, gitu. Hasilnya klien ditetapkan tarif, kami persilahkan. Karena memang kondisinya sekarang seperti itu, banyak orang yang tidak bisa punya penghasilan, dan ini bisa jadi media juga, dipersilahkan. Tapi kami hanya ngasih peringatan, berikan waktu, misalnya dalam 7 hari, 1 hari, atau 2 hari dari waktu Bapak Ibu yang komersial untuk kegiatan sosial, atau di sela-selanya ada kegiatan sosial, silahkan atur sendiri. Baik, itu kurang lebih prolog dari kami. Sekarang kita akan mulai dengan terapi fobia. Oke, sebelumnya kami perkenalkan kami dulu, inilah sekretariat kami di Yayasan Zopak di Jatiwaringin, dan kami sendiri punya 4 kegiatan, yaitu Zopak Care sendiri untuk kegiatan galang dana sekaligus bantu duafa. Kami juga punya Nahi Zopak, donasi yang kami berikan kadang hari Jumat dan hari apapun gitu, agar kami bisa bantu orang, memberikan suplai pada makanan mereka yang kurang makanan. Kemudian kami juga punya Kasabah, komunitas Sadarga Abdul Mi'auf, ini para milenial mendidik para emak-emak atau ibu-ibu untuk main saham, sadar saham. Sadar saya juga mensosialisasikan ilmu kecerdasan ke SMA, ke kecerdasan finansial lah, ke SMA, ke kuliah, dan tempat-tempat mereka para milenial berada. Kemudian kami juga punya komunitas terapi rehat, ini terapi sentuhan ya, menggunakan terapi sentuhan, sekaligus galang dana. Dana nanti akan terkumpul di tempat kami ini, kami akan bangun 3 lantai. Lantai pertama itu gudang makanan untuk memberikan suplai makanan pada duafa. Lantai 2 itu kami buat lembaga pusat inkubasi bisnis usaha tunanetra. Jadi tunanetra nanti bisa berkarya di situ, dibina agar mereka mandiri. Dan lantai 3 adalah lantai sinergi. Di situ kami akan bangun koperasi sinergi umat bersama Kasabah begitu, agar kita punya sumber daya untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi umat di negeri ini. Mudah-mudahan kami juga di tempat ini akan buat semacam minimarket produk umat ya, gitu, menampung produk umat dan bisa dijual pada masyarakat. Jadi bukan lagi namanya nama minimarket, tapi produk lagi bukan punya umat gitu. Ini harus punya umat produknya gitu, punya umat Islam maksudnya gitu. Baik, kita masuk ke fobia sekarang. Mengapa orang bisa kena fobia? Pada intinya, fobia itu cuma ada 2 dalam konteks NLP. Fobia dan trauma kita samakan ya. Intinya adalah sebuah pengalaman masa lalu yang kurang mengenakan tersimpan di dalam pikiran kita atau otak lah, sehingga terproses pada kehidupan kita. Jadi kalau orang misalnya ada external event, kejadian di luar, diproses dalam pikiran, kemudian dalam pikiran kita biasanya ada namanya internal representation, itu adalah data awal. Data awal kemudian digabungkan dengan kondisi emosional kita, berakhirlah dengan outputnya adalah behavior. Perilaku takut, fobia, dan sebagainya itu hanya behavior ya. Jadi dia hanya output dari sebuah proses. Yang dimenai adalah prosesnya, bukan dimenai outputnya. Jadi orang misalnya melihat cecak, takut gitu. Kita bisa pelajari kenapa dia takut, karena ada proses yang berbeda dengan orang biasa ketika melihat cecak. Orang biasa melihat cecak, oh cecak, sudah nggak jadi masalah. Tapi orang lihat cecak, terbayang 2 hal misalnya. Satu, mungkin
omongan ibunya, cecek, karena ibunya adalah fobia cecek, sehingga dia mewariskan ketakutan cecek pada anak dan diajarkan anak. Cecek, cecek, nah itu juga. Atau dia punya pengalaman, misalnya cecek pernah masuk mulutnya ketika dia lagi tidur gitu. Akibatnya dia merasa jijik gitu dan diketahui orang-orang sekitarnya gitu kan gitu. Sehingga ketika lihat cecek terbayang proses itu. Nah, ketika terbayang itu namanya internal representation. Jadi ketika cecek, bayangan masa lalu muncul dan akibatnya kondisi emosionalnya terganggu dan outputnya adalah itu yang terjadi. Nah, kita sebenarnya kalau tahu ini kita bisa mengubah rangkaian misalnya. Ini yang sering kita lakukan. Kalau kita nggak ada waktu, kita biasanya gunakan merubah susunan. Oke, ketika lihat cecek, dia kemudian lihat bayangan masa lalu kemudian dia bergidik gitu. Oke, kita gini, lihat kalau Bapak lihat cecek, lihatin muka cecek ya gitu. Pilih muka yang paling lucu yang Bapak pernah tahu. Misalnya Mr. Bean. Oke, lihat muka cecek, lihat wajah Mr. Bean di situ. Gitu. Dan lucunya, polosnya lihat gitu. Kemudian bayangan Mr. Bean dengan ekspresi yang paling lucu yang Bapak pernah tahu gitu, misalnya gitu ya. Kemudian Bapak ikuti prosesnya. Orang yang lihat cecek kemudian dirubah cara berpikirnya, proses strukturnya, input proses outputnya gitu ya. Ketika proses dimasukkan ke wajah Mr. Bean, maka dia berubah jadi ketawa gitu. Nah, bahkan kalau perlu dipakai lagu lucu gitu. Sehingga berubah jadi prosesnya menjadi berubah, akibatnya outputnya berubah gitu. Jadi dengan kata lain, external event to input, proses, behavior to output. Gitu. Ketika prosesnya dirubah, outputnya berubah. Itu sesederhana itu sebenarnya. Kalau kita bisa merubah prosesnya, outputnya bisa berubah. Jadi fokus kita di proses bagaimana pikiran bekerja. Itu cara memahami fobia. Ya, kalau orang bilang fobia dan trauma berbeda. Dalam NLP semuanya sama. Intinya adalah sebuah data, gitu. Baik data itu yang diedukasi ataupun data itu karena pengalaman yang tersimpan di dalam pikirannya, sehingga menghasilkan output yang pernah dia dapatkan waktu dulu. Jadi input, proses, dan output. Output itu behavior. Merubah proses akan merubah outputnya. Clear ya? Gitu. Mudah-mudahan clear. Oke, sekarang kita bicara tentang langkah. Langkah terapinya seperti apa? Langkah pertama adalah ada langkah istilahnya 2M, menerima dan melepaskan. Dan ini adalah cara kita, cara psikokreativity, NLP melakukan itu. Jadi kita bisa kalau ada orang fobia, oke, kita sudah akrabin dulu ya, karena mengakrabkan itu bangun trust. Anda tidak bisa membantu orang kalau orang tidak percaya dengan kita. Salah satu percayanya kita membangun trust, membangun kepercayaan. Kita ngobrol segala, ngalur ngidul segala, oke. Dapat mendekat itu namanya rapor, tapi kita tidak bahas di sini rapor ya, karena itu panjang membahasnya. Pada intinya kita dapetin ngakrabin dulu, kemudian dapetin trust bahwa kita bisa membantu Bapak atau Ibu yang datang gitu ya. Makanya biasanya di dalam terapi suka naruh tuh sertifikat di depan di tempat terapisnya agar orang lihat ada trust di situ ya. Oke, selesai itu kita minta klien duduk sebentar, oke duduk. Sekarang Bapak Ibu saya minta Bapak Ibu tanya dulu misalnya. Terapinya apa? Iya, saya takut cocok dan sebagainya. Tanyakan dulu kapan pertama kali merasakan cocok, takut cocok. Untuk mendapatkan data ya, kapan pertama kali, nanti ada event apa yang membuat dia takut. Dengan nanti ini menjadi ide dari sesi terapi kita. Oke, begitu selesai, sudah duduk, tenang, minta dia pegang dadanya. Nah, oke, sambil pegang dadanya tanya dulu. Apa yang terjadi kalau dia sembuh? Membuat orang bahagia nggak? Oke, tanyakan dia. Kemudian siapa saja yang bahagia? Terus, ini untuk menguatkan dia bahwa ini pantas dilakukan gitu ya. Kemudian apa dampaknya saat ini dengan ketakutan yang dia alami dengan fobia? Oh, saya jadi nggak bisa ini, nggak bisa itu, segala oke itu. Oke, sekarang duduk atau berdiri boleh. Dipegang dadanya seperti digambar. Gitu. Kemudian tarik nafas 3 kali, keluarin ya, tarik nafas perut ya, santai.
Kemudian mulailah berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, apapun namanya gitu. Walaupun hari ini tulis dia sebutkan, saya merasa takut dengan titik-titik, dan itu membuat saya sebutin sedetail mungkin gitu. Ketakutannya membuat saya dibenci, diketahui orang, sebutin semua perasaan. Nah, itu tutup dengan kata-kata, dan mohon ridhomu ya Allah agar saya bisa melepaskan dari beban ini. Kadang-kadang kita tambahin, dan mohon kekuatan darimu, dari zat yang maha kuat, zat yang tidak tertandingin kekuatannya. Mohon diberikan saya kekuatan untuk bisa melepaskan dari semua perasaan. Jadi menerima, ya Allah, walaupun titik-titik, saya terima dari saya seutuhnya, dan mohon ridho, mohon kekuatan dari zat yang maha kuat gitu, untuk melepaskan dari semua perasaan. Lakukan ini 3-5 kali, kemudian cek, tanyakan. Kalau tadi kita tanya dulu, skala 0 sampai 10, skalanya di mana? Sekarang skalanya di mana? Setelah melakukan ini. Oke, kalau belum masih tinggi, lakukan berulang lagi. Sampai skalanya turun sampai mendekati 3. Oke? Setelah itu, bayangkan di dalam diri. Setelah itu duduk, tenang kembali. Sekarang pejamkan mata. Kalau Bapak Ibu punya barangnya, bagus. Tapi kalau enggak, lakukan secara visual. Misalnya dia takut kecoa atau takut laba-laba. Laba-laba taruh toples kalau Bapak Ibunya. Kemudian cek. Ini namanya mengurangi intensitas emosi ya. Gitu. Kalau misalnya dia dekat di 2 meter dia takut, mundurin sampai ke 4 meter. 4 meter takut, mundurin sampai misalnya 10 meter. 10 meter sudah nggak takut, tenang, jangan gitu. Kalau nggak punya barangnya, duduk, pejamkan mata. Saya ingin membayangkan binatang apapun, tikus misalnya gitu. Oke, dia takut. Oke, sekarang saya ingin tikusnya saya jauhi, Bu. 5 meter dari sekarang. Masih takut nggak, Bu? Ya, kalau dia masih takut, manggot, maka jauhi lagi 7 meter. Sampai dia nggak masih takut. Anggaplah 10 meter dia nggak takut. Oke, Bu, waktu sekarang gitu. Sekarang saya ingin dekatin menjadi 9 meter. Takut nggak, Bu? Takut nggak, Pak? Kalau takut, maka dia pegang dada, katakan, ya Allah, walaupun hari ini saya takut dengan cecak karena dekat 9 meter, saya terima diri saya seutuhnya dan mau ridho untuk melakukannya. Lakukan 3 kali, katakan berani, Bu, berani, deketin lagi, jadi 8 meter. Kalau dia masih sudah takut, lakukan yang tadi, sampai dia bisa dekat ke depan dia. Dalam visualisasi, kalau tadi ada laba-laba, deketin sampai dekat dia. Bukan untuk dipegang, untuk deketin aja, sampai dia merasa santai. Teknik ini targetnya adalah mengurangi tingkat intensitas emosi yang dia miliki. Sampai dia merasa nyaman. Clear ya, itu langkah 1. Langkah 2 adalah, tadi buat skala, kemudian buat anchor. Apa itu anchor? Anchor atau jangkar emosi. Jangkar emosi itu sejarahnya lah, ada seorang psikolog namanya Pavlov dari Rusia gitu. Dia ada anjing, dia tes. Anjing itu dipanggil sambil pencet bel. Pencet bel, kasih daging. Hari kedua, pencet bel, panggil, kasih daging. Hari ketiga, pencet bel, anjingnya udah keluar tuh, kasih daging. Hari keempat, pencet bel, anjing keluar, gak dikasih apa-apa. Air liur anjing itu netes. Kenapa? Karena dia diprogram. Sudah diprogram. Berapa hari, setiap hari itu dia terbiasa dia. Seperti halnya kita kalau sudah jam 12 suka lapar. Karena kita membiasakan jam 12 itu makan siang. Jadi itu program. Nah, Anchor adalah sebuah program. Ada yang dibuat secara sengaja maupun tidak sengaja. Beberapa orang ketika dengerin lagu, gitu, ingat masa lagu itu buat, ingin masa sesuatu gitu. Karena dengan lagu itu. Ada juga dengan makanan. Ada orang tidak estetik ya, dengan makanan dia teringat masakan ibunya misalnya. Itu namanya anchor, jadi jangkar. Kita akan buat jangkar ini untuk kondisi membuat dia kuat atau yakin akan melewati dengan fobianya. Karena ada kali gini, ada orang membayangkan fobia tikus, baru membayangin aja dia takut, katanya dia takut, maka kita bisa gunakan anchor. Pikirkan saat Bapak Ibu kuat. Seperti apa nanti kita gunakan anchor. Nanti kita akan lihat di video ya. Kedua, disasosiasi. Disasosiasi adalah kalau kita membayangkan main bola,
Kita membayangkan bola, maka kita membayangkan sedang menendang bola. Itu namanya asosiasi. Kalau disasosiasi adalah saya melihat saya main bola. Itu namanya disasosiasi. Apa perbedaannya disasosiasi dan asosiasi? Disasosiasi itu melihat tidak langsung. Jadi kita melihat kita langsung. Kalau asosiasi terasa langsung. Yang membedakan adalah tingkat intensitas emosinya. Karena orang kalau nggak merasakan langsung, tingkat emosinya lebih rendah dibanding orang merasakan langsung. Jadi asosiasi itu lawan dari asosiasi. Kemudian nanti kita akan mainkan dalam sebuah film. Yang menarik ada si klien yang megang remote. Jadi mau berhentiin, mau kayak kita nonton film di rumah, film horor tinggal berhentiin, tinggal pause dan sebagainya. Jadi dia pegang remote-nya istilahnya gitu. Nah, ada istilah mulai dari awal sampai akhir. Jadi kalau ada kejadian ini kayak kami pernah datang orang yang traumatik ya, trauma gitu. Dia naik motor, kemudian ini anaknya masih 20 tahun, naik motor, tabrakan di motor, dianya selamat, temannya meninggal. Dia traumatik setiap gitu. Maka kemudian kita cek awal sampai akhir. Kapan pertama kali dia naik motor itu, kapan perasaan nyamannya sebelum kejadian. Jadi dia cerita dia lagi nyaman, lagi tawa-tawa dengan temannya di naik motor. Itu kondisi amannya dia. Kemudian kejadian, dan kita tanya lagi kapan kondisi akhir traumatik atau kondisi nyaman kedua setelah kejadian. Itu dia nyaman ketika dia sudah rumah sakit, ayahnya pegang bahunya. Gitu. Dia biasa tenang di rumah sakit karena sudah di rumah sakit, ayahnya pegang bahunya. Jadi masa awal ketika dia naik motor nyaman dengan temannya, masa tenang kedua adalah ketika ayahnya megang bahu kanannya. Itu adalah awal dan akhir, karena itu kita akan menjadi sebuah film. Kemudian nanti remote-nya dipegang oleh si klien, kemudian nanti kita akan lakukan. Jadi langkahnya begini Bapak Ibu, kalau orang punya fobia, setelah tadi duduk tenang dan sebagainya, gitu, pakai anchor dan sebagainya, kita minta dia duduk tenang, dan katakan kepada dia, pikirkan Anda berada di sebuah bioskop favorit Anda. Baik, dapat. Kemudian pilih tempat favorit biasa duduk. Setelah dapat, sekarang lihat jadi Anda, bentar lagi ada film berputar. Gitu. Yang menarik, Anda sekarang ini keluar dari tubuh Anda sekarang, jadi ruh Anda atau bagian dari jiwa Anda keluar, gitu, menuju control room. Control room itu tempat layar berputar ya, pusat layar berputar, menuju control room. Jadi Anda melihat diri Anda nonton film. Bukan Anda langsung melihat film, tapi Anda melihat diri Anda nonton film. Karena ini namanya double disassociation, dua asosiasi double. Dua disasosiasi double ya, double disassociation. Untuk mengurangi intensitas. Oke? Clear, dapat, mengerti? Mengerti. Gitu. Oke, sekarang lihat filmnya berputar. Bentar lagi film akan berputar, Kak bilangin ke dia. Film akan berputar ketika awal itu lihat di dalam film itu, Anda duduk nyaman di couch Anda dengan teman Anda, kemudian kejadian tabrakan, dan lihat dalam film itu Anda masuk rumah sakit, kemudian dipegang bahunya oleh ayah Anda. Stop di situ, stop. Dia katakan dia stop gitu. Jadi sesi terakhir dalam layar itu adalah ketika Anda disentuh layarnya, disentuh bahunya oleh ayah Anda. Clear, stop di situ. Nah ini triknya. Gitu. Sekarang buat filmnya hitam putih. Kenapa hitam putih? Karena semakin warna semakin intens. Kalau tidak berwarna tidak intens, gitu ya. Oke. Buat hitam putih. Nah, karena remote-nya ada pada Anda, maka sekarang kita akan mundur ke belakang dengan cepat. Jadi dari Anda dipegang bahu, mundur sampai terakhir Anda bisa bercanda dengan teman-teman Anda di motor. Siap? Kita lakukan sekali. 1, 2, 3, go! Mundur. Terakhir Anda sedang bercanda dengan teman-teman. Balik. Nah, yang menarik kalau ada sambil ngomong begitu, kita pakai musik yang lucu. Kayak beberapa orang suka pakai musiknya Joshua yang akhirnya diobok-obok gitu. Oke, nah, sambil bercanda ya. Lihat lagi. Anda mundur stop. Anda ada di bercanda dengan teman Anda. Ulangi lagi. 1, 2, sekarang makin lama makin cepat. Pegang bahu. Anda ada di bercanda dengan teman. Ulangi lagi. Pegang bahu. Anda bercanda dengan teman. Lakukan 5-6 kali begitu. Selesai. Suruh dia minum.
biasanya orang bisa kaget, udah itu duduk, cek skalanya dia, ada 0 sampai 10. Signifikan itu saya berkurang. Bahkan ada sampai 1 ya. Kemudian sekarang saya ingin Anda lihat diri Anda melihat film putar kembali film seperti biasa dari awal sampai akhir. Selesai, tanyakan skala takutnya berapa. Kalau masih takut, lakukan lagi langkah tadi, mundur dari film hitam putih gitu. Dia tak ke bahu ayam mundur sampai ke dia di jalan bercanda dengan teman-temannya di motor. Dengan cek skalanya. Terapi seperti itu saja. Oke, Bapak Ibu bisa lakukan itu, duduk santai, kemudian bisa lakukan itu. Nah, nanti kita lihat video Anthony Robbins. Video Anthony Robbins kelihatan cepat karena orangnya sebenarnya sudah dilakukan proses mundur seperti kita lakukan ini. Cuma nggak tuntas sengaja untuk kepentingan di show, di shoot gitu. Tapi orang ini sudah dilakukan tes mundur. Jadi makanya kalau lihat teman-teman waktu lihat video kok cuma sekali, nggak cuma sekali sebenarnya. Sebelum show sudah dilakukan proses tadi mundur sampai 5-6 kali. Baik, kita lihat videonya. Sebelum lihat videonya kita perkenalkan dulu siapa tuh Anthony Robbins gitu. Dia adalah Anthony J. Robbins, namanya adalah Anthony J. Robbins. Dia lahir, ibunya nikah lagi dengan seorang backgroundnya Robbins, maka dipakailah itu Robbins gitu. Dia public speaker terkenal, mungkin Bapak Ibu tahu ya, penulis buku juga, dan belajar NLP dari John Grinder dan menjadi Michael John Grinder. Penemu NLP ada 2, yang awalan Richard Bandler dan Anthony John Grinder dan Richard Bandler. Dia belajar dari John Grinder dan kemudian mengembangkan teknik NLP sendiri namanya NAC, Neuro Associative Conditioning. Sebuah teknik NLP yang untuk motivasi dan tekniknya lebih banyak gerak, lebih prinsip-prinsip NLP dipakai tapi lebih banyak bergerak. Dan dia juga seorang filantropis, jadi mendirikan foundation, yayasan untuk membantu orang-orang miskin. Baik, sekarang kita akan mulai videonya. Gitu. Kita akan lihat bagaimana Anthony Robbins melakukan terapi pada orang yang fobia ular. Kita lihat sekarang. All that is an anchor, a trigger. Now, I'd like to show you some ways to help change that. And the best way we could do that is select somebody who has a major phobia. So I've scoured this group before we started, and I found a woman who has a major phobia. And her phobia is for snakes. So she's been willing to stretch and go for it here. She's a little afraid, as some of you have been seeing here earlier, and we're going to bring her up here and work with her. Would you invite Pat up here? Ini ada orang seorang fobia ular, kita dipanggil ke depan, gitu, untuk dia peragain teknik yang tadi kita lakukan Anthony Robbins. Hey, how are you? Okay. 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 Now, here's the key with doing work. If we want to help someone to change how they feel about something, it's very easy. We can change the way they picture things, we can change the distance, we can change the location, and they're going to change how they feel. When she thinks about snakes, I'm sure she represents it in a certain way. So we have to get her to disassociate, and there's a specific technique that we do to help people disassociate. First of all, we have something for you to see. Can we bring that thing forward for her to see here? Langkah pertama, nggak harus begini, tapi yang dilakukan adalah bawa ularnya. Gitu. Kalau Bapak Ibu mau terapi bagusnya memang bawa barangnya gitu. Kemudian kita ingin tahu sejauh mana dia sangat takut dengan ularnya. Bring it a little closer to her. I'll take it. Yeah, your phobia is real heavy, isn't it? Say hello. Hello. Okay, we've demonstrated your phobia fine. Okay, now first she's laughing, but take a look at her eyes. Take a good look at her body. Okay, would you stand up for me? And how do you feel right now? Upset and nervous and afraid. Okay. Nah itu untuk melihat sejauh mana
orang takut nama ularnya, kita jadi bisa ngecek, oh takutnya seperti ini gitu. Okay. Okay. I didn't do this to make you unhappy. I just wanted you so that you could see the difference and they could see the difference. Now look at the way she's holding it. Mm. How is she able to do that? I don't know. That's a... Would you like to know? Sure. Okay, great. So here's what I want you to do. Come over on this side for a second. Okay. Right here like this. What I want you to do is forget about snakes for a second, because I don't Okay. want to talk to you about snakes. No, she goes, okay, no problem. Has there ever been a time in your life when you felt especially strong? Yes. Show me how you stand when you're especially strong. Great. And as she stands, Nah lihat, jadi ini adalah menggunakan anchor. Anchornya adalah di bahu kanannya. Jadi dia tanyakan, pernah kamu dalam hidup pernah kondisi di mana Anda sangat merasa kuat gitu, sanggup mengalahkan apapun gitu. Tunjukkan kepada saya gimana posisi berdirinya. Nah, ketika posisi berdiri yang sudah kelihatan kuat, dia gunakan teknik anchor ya, di bahu kanannya, disentuh bahu kanannya. hands that way, what I'm going to do is reach over and touch your shoulder in a certain way. Now, you remember how you breathe when you feel especially strong? Yes. Okay. And I touch your shoulder right. Nah, masih ingat gimana napas kamu ketika kamu merasa kuat? Jadi ingat napasnya, lihat napasnya. Cara sentuh di bahu kanannya harus sama dengan sebelumnya ya gitu. Jadi nggak boleh beda. Kalau sentuh dengan 2 jari, sentuh 2 jari. Kalau sebelum sentuh dengan 5 jari, sentuh dengan 5 jari. Jadi harus sama gitu ya. Membuat anchor itu seperti itu. When she's breathing that way, what I'm creating is an anchor here. Now, what do you say to yourself when you feel really especially strong? I'm hot. You're hot. Good. Nah ini lihat. Yang ketiga tanya lagi, apa yang kamu katakan pada diri ketika kamu merasa kuat gitu. Dia bilang I'm hot. Nah, kemudian kita katakan hot, dipegang lagi bahu kanannya. Good. And how does that feel when you're hot? Great. Ecstatic. Light. Good. Good. Kembali diekspor lagi, bagaimana perasaannya ketika kuat. Energi, light, dan sebagainya disentuh lagi. Have you ever laughed hysterically? Yes. Okay. I mean, where you were laughing not out of fear, but because it was fun? Right. Okay, good. Ini adalah buat 2 anchor. Anchor utama di bahu kanan, yang kedua di kuping gitu. Sambil pikirkan dengan hal yang lucu gitu. Ketika dia ketawa, disentuhlah bagian kupingnya. We've got her to laugh, and while she's laughing, we're touching her in a certain way, over and over again, like Ivan Pavlov and the dogs. So now she's not laughing, and I go, and you see she starts to laugh again. I can touch her here, and she feels those feelings again. In fact, you can see where her body goes. Okay? So what I've done is just got her to feel a certain way and do what she can do for herself. Touch her in a certain way at that moment, so I can touch her and make her feel that way. Can you feel what happens when I touch her there? What do you feel? Absolutely. I just automatically feel lighter. Okay. Just like at peace. And by the way, when she says lighter and at peace, can you also see the lighter and at peace? It's like determination, right? The same kind of state. Okay, now here's what I'd like you to do. I'd like you to close your eyes. I'd like you to imagine that you've just gone to the most beautiful theater of your life. And I want you to sit down in this chair as you sit down in that theater and make it a really enjoyable, comfortable theater. And make it be a huge screen way out there in front of you. Nah, setelah itu, si ibu ini suruh duduk gitu dan membayangkan dirinya berada di bioskop ke favoritnya dia gitu. Dan pilih bioskop tempat duduk yang nyaman gitu. And then I want you to feel as if you're floating out of your body. Now, why am I having her float out of her body? Because I want her to disassociate. I don't want her to be where she feels anything. I want her to pull away from that, step out of the picture. So I want you to float out of your body and float up into the control room. Nah, ini dia minta ibu ini keluar dari tubuhnya dan mundur ke control room, ke ruang proyektornya ya, proyektor bioskop. And I want you to look down from the control room and see your body down there, sitting in that chair. Can you see yourself? Mm-hmm. Good. Feels pretty. Nah, Anthony Robbins sambil pegang anchornya ya untuk mandi keberanian. Dan dia meminta dia melihat diri dia di bawah, gitu. Karena dia di control room di atas untuk melihat di bawah, dia ngelihat dia. Jadi ibu itu ngelihat dirinya nonton film. Jadi dari ibu melihat dirinya di bawah nonton film. Itu double disassociation. Good, doesn't it? Mm-hmm. And while you're sitting yourself down there, way over there, and you see your body sitting there, watch yourself down there and watch yourself watch the screen.
In other words, you're not watching the screen. You're watching yourself who's watching the screen way over there. And on the screen, I want you to put a moment in time when you may have first become afraid of snakes back then. Without feeling anything, just see what you may have seen back then, or anything that represents that fear of snakes. And you don't feel anything because you're floating up here, feeling really comfortable. Nah, kemudian sambil dijaga anchor-nya, katakan kamu tidak akan apa-apa. Film itu akan berputar tentang hal terburuk yang pernah kamu takutkan dengan ular. Tapi kamu nggak apa-apa, biar kamu berada di sini bersama saya sambil dipegang anchor-nya. Karena kamu itu hanya perasaan kamu aja, hanya sebuah filmnya. Kamu di sini bersama saya. Bolak-balik artinya. Jadi kamu lihat diri kamu yang di dalam bioskop itu berputar tentang hal paling menakutkan yang kamu takutkan tentang ular. Up here in top, in the booth, right, where they show the films. And you see your body down there, and you're watching your body, which is watching the screen. And on the screen, you see that most fearful moment. Put the most fearful moment you ever had with snakes, or the biggest fear you ever had about them. But don't feel anything. You're just watching yourself watch it, frozen on the screen. Lihat, berkali-kali dibilang di film itu berputar film paling menakutkan, tapi kamu di sini bersama saya. Dan kamu ngelihat diri kamu, lihat film berputar tentang ular yang paling menakutkan. Tapi kamu nggak apa-apa, kamu berada di sini sambil digunakan anchor itu. Itu menjaga perasaan dia bahwa dia aman di situ. Karena itu hanya sebuah film gitu. Dan bukan dia ngelihat, ada diri dia yang di bawah ngelihat gitu. And how's it feel to see that fearful moment way over there through the eyes that you're seeing, watching yourself watch it? How do you feel? Actually, fine. Just fine. Nah, dia tanya, bagaimana perasaan kamu lihat kamu di bawah, terus melihat di layar itu ada film tentang ular paling menakutkan. Kita sebenarnya saya sekaligus ngecek ketakutan dia seperti apa. Dan si ibu itu mengatakan, I'm fine, jadi saya nggak masalah. Gitu. Yeah. So what have we done here? We've not just disassociated her. If she was just watching it, she'd be disassociated. We got her watching herself watch it. We call that in NLP double disassociation. She's disassociated twice, so she doesn't feel it. If she was just watching it, she may have had feelings. But you feel how right now as you see that terrible moment way over there? How do you feel? Fine. Just fine. And you can see she's very calm. Now here's what I want you to do. I want you to watch yourself watch that screen, and I want you to watch that movie get played, or the most fearful thing that had ever happened. But as you're doing it, I want you to watch it from this feeling of knowing you're totally in control, that you're the source of all your feelings and behaviors, and that no snake is going to harm you because you're in charge. Now, Nah, dikasih tahu juga, kamu dia lagi dari kamu nonton film dan putar film yang paling menakutkan yang pernah kamu alami gitu. Tapi kamu nggak jadi masalah karena kamu di sini bersama saya. Tidak ada satu ular pun yang bisa, tidak ada satu ular pun bisa menyakiti kamu. Kamu berada di sini bersama saya. Karena yang lihatnya hanya kamu yang di bawah. if there was a dangerous snake, you'd pay attention. But if it's not a dangerous snake, if it's the kind of snake that was here, you can see up on the screen, think of the worst thing that could happen up there, but don't feel it. And watch that movie of what could happen, but operate from this level of knowing you'll do what's necessary to remain healthy. And if it's nothing to be afraid of, then you can enjoy it. Good. Nah, kasih tahu lagi sambil digunakan anchor itu kasih tahu sugesti. Lihat, apapun yang terjadi itu hanya film gitu. Dan kamu bisa lihat dengan nyaman gitu karena kamu di sini bersama saya gitu. Jadi tidak ada perasaan yang menakutkan dan kemudian disugesti dalam disugesti ya dalam kehidupan nyata. Kalau kamu berada di dalam ular yang berbahaya, kamu perlu jauhin. Tapi kalau ular yang bisa dijinakan, akan jadi masalah buat kamu gitu. Nah, itu sebenarnya sugestinya di situ. Sambil gunakan anchor ya. And I want you to watch that fearful image you had, the fearful movie, run it by backwards, just like we did earlier, really fast, and change the colors to your favorite colors, and change the focus, and change it so the snake starts talking and says, God, I'm more scared of you than you are of me. Sambil dia ngeliat itu, kembali nih pakai teknik tadi. Sekarang putar mundur kejadian itu, putar mundur. Tadi cuma sekali, kalau ini karena sudah dilakukan sebelumnya, putar mundur 2-3 kali gitu. Setelah itu malah dirubah tuh, dan kamu lihat ular di sana gitu. Ular itu berkata bahwa saya kira-kira saya jinak kok sebenarnya gitu. Saya jinak kok, saya kira-kira bukan karena saya mau gigit, tapi karena saya takut, tolong bantu saya gitu. And it says, I just jerk around because I'm afraid. Please hold me softly. And I like to climb around because that means I love you. Nah itu dia rubah. Saya belum gerak-gerak dan kadang-kadang muter-muter itu bukan karena saya ingin nyakiti kita, tapi karena saya mencintai kamu gitu. Saya hanya justru saya takut gitu, takut jatuh dan sebagainya.
Maka dibuatlah kata-kata atau sugesti ya. If I didn't care, I just remain still, but I like to move around, so just support me when I move around. And how does it feel as you listen to that snake say that to you? It's comical. It's funny. It's funny. Maka kemudian ditanya lagi, apa perasaan kamu melihat ular itu berbicara seperti itu pada kamu? Ini bahasa dia. Apa respon kamu? Kita perlu tanya respon dia. Yeah. Great. And imagine touching the snake, and what's your favorite texture in the whole world? Let's see. Smooth things or rough things or Like a mohair sweater. a mohair sweater? Mhm. Great. And what does it feel like when you have a mohair sweater? It's soft and cuddly and feels great on the skin. Feel the snake come across you and feel it as if it's a mohair that got shaved. And it got Nah, sekarang bayangkan rasakan ular menyentuh diri kita seperti apa? Jadi dia seperti sweater yang hangat tuh yang kasar. Kalian bayangkan tuh sweater seperti ular menyentuh kamu dan seperti kamu bergesekan dengan sweater gitu. shaved, and so now it's smooth. And how does it feel as it rubs across your body? You know it's shaved mohair. It's great. That's right. Yeah. Yeah, it feels good. Maka ditanyakan apa perasaan kamu ketika ular bergesekan seperti kamu nyentuh sweater gitu. Dia katakan itu udah bagus. Yeah. Good. And then what I want you to do is I want you to notice two things that you now know about snakes that you hadn't thought of before that now allow you to be able to hold a snake comfortably and not be afraid. Especially if you know it's not a dangerous one. It's not a rattler and it's not, it's not a dangerous snake in any way. Because you want to pay attention. If it's a dangerous snake, you want to protect yourself. That's smart. But if it's not a dangerous snake, what is it you now know about snakes that you hadn't thought about much before that allows you to be able to be comfortable and hold them? We were supposedly came originally from snakes and reptiles. Okay. You don't know if you believe that or not, but what the heck, right? Right. Okay. Right. Now, what else do you think about snakes now? That they actually make good pets, house pets. Yeah. Sambil gunakan ngobrol itu katakan sekarang apa dalam menurut kamu dua hal yang tidak terpikir kamu tentang ular gitu. Nah, itu kadang-kadang katakan manusia sebenarnya bermula dari snake walaupun itu ngaco ya gitu. Yang kedua, bahwa ular bisa jadi binatang peliharaan yang bagus gitu. Dan jangan lupa juga dia sebutin kalau memang ularnya berbahaya kamu hindari, kalau ularnya jinak dan itu maka bisa kamu dekati ular itu. Kata dia dua hal dan yang tidak terpikir tentang ular sebelumnya. Ini sebenarnya adalah bukan hanya tentang obrolan, tapi ini sebenarnya media untuk mengubah persepsi dia tentang ular. Dan apa yang dia berikan pemahaman itu apapun isinya minimal merubah persepsi dia ular itu nggak jahat banget, ular itu nggak menjijikan dan sebagainya. There are a lot of people that swear by them, don't Yeah, they? that's right. It's true. Good. And what's most important to you in your life? Dan jangan lupa dia tetap megang anchor-nya sesekali. That people are happy around me. Great. Nah, ini kemudian tanya lagi. Apa yang paling penting dalam hidup Anda? Ya, dia katakan orang bahagia dekat saya. Gitu. Maka kemudian apakah orang akan bahagia melihat Anda tidak takut dengan ular? And would you think it would make people around you happy if you felt more confident around their pets? Definitely. Good. Good. Jadi dia nggak nyebut ular tapi binatang peliharaannya. Jadi apa yang membuat orang itu, apakah membuat orang bahagia sekitar kamu bila kamu baik atau dengan binatang peliharaan kamu? Dan mengatakan ya. So now I want you to imagine that you step into your body back there. You come out of this little part up here where we're showing the film. You float down into your body. Are you in your body now? Yes, I am. Sitting comfortably? Yes, I am. Do you feel the confidence and strength that's yours? Yes, I do. Do. Okay, good, good. And now I want you to do is imagine that you just reached up, go up to the screen, and take the snake right off the screen. Making him a huge snake. And smile as this huge snake wraps around, and as he moves across you and so forth, it feels good. And you think, oh, God, this felt weird at first, but now I know it's shaved mohair. That's right. It feels really good. And you look at the snake, and when his tongue flickers out at you, you know he's saying, I'm a little bit scared, please support me. And how does that feel as he starts wrapping around you? Not bad. Nah, begitu selesai, orang itu disuruh masuk ke dalam tubuhnya dia, ngelihat di layar. Dan ketika tenang, tetap dengan anchor-nya, ambil ular itu yang ada di layar gitu.
pegang gitu, dia rasakan sentuhannya seperti sweater gitu. Kita lihat ekspresinya gitu. Kalau tidak tenang, mundur lagi ke belakang. Kalau tenang, lakukan lanjutin. Gitu. Kalau tidak tenang, artinya ada masalah sesuatu yang bisa asosiasinya belum selesai, maka kembali lakukan langkah apa yang kamu rasakan dari jauh. Perlahanan dia masuk, kemudian ambil ularnya dan buat ular itu besar banget. Kembali diingetin ini ularnya ular yang jinak ya. Kalau ular yang rattle dan sebagainya dia bertiga udah ular yang jinak udah dekat gitu. Dan dia tanya apa yang dia rasakan dan kita fine okay gitu. Yeah. Not bad. And how would you make it feel good if you can make it feel good now? What would you do? What would you say to yourself, or what would you picture? I'd sing to the snake. What would you sing to it? I'd sing Happy Days Are Here Again. Okay. So hold the snake in front of you and sing to his face. Yeah. Go ahead. Happy days are here again. Look at him looking at you. You're moving around and enjoy it. Good. Nah ini tadi si ibu ini bayang ngambil ular, kemudian tanyakan apa respon yang membuat kamu senang atau tenang dengan ular, dan ibu itu memilih untuk menyanyi. Maka tadi kamu bayangkan kalau pegang ular, sentuhannya seperti sweater, kemudian nyanyi lah gitu. Dan kalau lihat ular itu menjuru-juru, itu artinya dia sedang berkata, bantu saya takut gitu, gitu. Jadi dirubah persepsinya. Dalam internalnya, dalam penuh sambil memejamkan mata ya. Memejamkan mata memudahkan dia melakukan visualisasi. And he's laughing. Good. Now, as you feel these feelings, and sometimes new feelings feel a little bit weird at first, but if they weren't weird, what would they be instead? Just okay. Okay, and good. Nah, tadi kemudian ditambahkan lagi perasaan yang baru kadang-kadang lebih terasa aneh di dalam diri kita, tapi itu sebenarnya lama-lama akan menjadi menyatu. Kemudian tanya, apa perasaan kamu sekarang? Dan katakan, okay. How do you feel about the idea of holding a snake now? I think I could do it. Okay. And what would happen if you were positively excited about it? I'd have fun doing it. Yeah. What would your face look like if you were going to have fun doing it? Good. Great. And open your eyes. Nah, tadi ditanya, oke, sekarang apa yang terjadi bila nanti setelah buka mata kamu bisa pegang ular gitu dengan nyaman. Dan katakan nyaman, kemudian dibuat anchor lucunya tadi ya, yang di kuping itu anchor lucunya gitu. Kemudian dia ketawa gitu. Oke. Nah, apakah kamu siap pegang ular? Gitu. Siap, oke, kalau siap baru buka mata. Look at that snake over there. How do you feel as you look at the snake over there? Lihat, terapis atau Anthony Robbins tetap memegang anchor untuk membangun keberaniannya ya, melihat ular. Takutnya dia takut lagi gitu. I actually feel okay. Okay. And as he comes closer, feel even better. With each step as you come closer, feel even better. And think about Happy Days Are Here Again. In fact, she can show you how to hold one properly. Okay. Just kind of let him hold you. Okay. Like this? Yeah. Just let him rest on you. They're arboreals. They like to go up. So if he Uh-huh. goes up there on your neck, it just means he wants to go up. Okay. Let his tail hold you. Can I sing? Go ahead, sing. Go ahead and sing to him. Happy days are here again. Dan ibu itu disuruh nyanyi ya, kan nyanyinya, ibu itu nyanyi gitu. Dan ibu merasakan setiap sentuhan dari ular itu kayak dia nyentuh sweaternya. La 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 la. La da 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 da. Happy days are here again. I can't I got the believe it. phobia. I really can't believe this. Have This you is ever had an amazing. experience like this? in your life? No, I never have. I've never even touched a snake before. This is amazing. How do you feel right now? I feel fine. Actually fine. It's exciting. It's interesting. It's interesting. Like shaved mohair. Now let me ask you a question. What, when you think about snakes right now, what do you associate? Actually, overcoming my barriers and having a good time. And how long had you had this fear or phobia? 34 years. 34 years. And how long did it take to change this? How long About have we been doing this? 10 minutes. Yeah, it's tough to create change, you know? Ya, ibu itu sudah mengalami fobia 32 tahun dan tadi selesaikan kurang lebih berapa menit tadi? Sudah 15 menit kali ya.
prosesnya seperti itu sebelumnya. Now, what do we This is do? amazing, really amazing. All we did is when she thinks snakes now, she has different sensations, different physiologies. I got her to laugh and feel pride. I touch her and feel pride while she's thinking about snakes. Now when she thinks about snakes, she has a certain amount of determination. She has a certain amount of laughter, a certain amount of humor. She sings to them. So I've associated those feelings to snakes. And now she goes into a different state when she thinks of snakes. Her other state was almost crying. Does she look like she's almost crying now? Amazing, amazing, really amazing. So you can do this with anything. If there's any area in your life at all where you feel stopped, where you feel immobilized, you can just change your associations. You can associate a series of very positive things and then look at a snake and do them. Now, if it's a phobia, though, it won't be enough. Do you see the difference? If it's a phobia, you won't want to go straight to the snake and just snap your fingers. What you want to do is close your eyes, go to a movie theater, see yourself sitting down, float out of your body, and up on the screen, play this thing you're afraid of, watch yourself making the changes, and then begin to reassociate to it. Give her a hand. Thank you. You can take it on over there. Amazing, just amazing. Okay. So what did we just do with Pat that allowed her to overcome a 34-year phobia in a matter of minutes? It was actually pretty simple, and it's something you can do very easily. First thing we did is we wanted to make sure we could keep Pat in a good state, especially if she started to get afraid of the snake. So we created first a positive anchor. Step 2. We need to do something in NLP we call double disassociation. In essence, in sitting in the theater, I had her put her fear up on the screen, so it was away from her. She was disassociated from it. But I didn't stop there. I then had her feel like she was floating out of her body and go up into the control room or the film room. And up there, I had her look at herself, watching herself on the screen. So she was seeing herself, see herself, watch the situation on the screen. She was disassociated twice, or double disassociated. Then, step 3, I had her change the way she was representing snakes. I got her to associate to certain kinds of feelings that she really liked, like mohair. And I got her to start thinking of snakes in a new way. I said, after all, snakes are just like shaved mohair. And then the last step was, I continued to Oke, itu tadi adalah langkah yang dilakukan oleh Anthony Robbins. Jadi langkah dia adalah tadi apa? Pertama, anchor, kemudian berubah ke positif anchor, kemudian double disassociation, mundur, kemudian merubah persepsi dia tentang ular, internal representation dia. Apa persepsi dia tentang ular tadi? Dan terakhir mencoba di kondisi real di lapangan gitu. Sudah sembuh apa belum dia dengan fobia ularnya gitu. Ya, jadi dites gitu. Nah, ini ada langkah teknik fobia. Salah satu teknik fobia cure ya. Ada berapa teknik di NLP dan salah satu yang teknik terkenal ini gitu. Dan ini karena mempercepat proses ya agar orang bisa keluar dari fobia. Itu saja dari kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa praktekkan gitu pada kami teknik ini. Dan kalau Bapak Ibu tertarik bergabung bersama kami merubah perubahan, ini hanya satu dari sekian banyak teknik NLP untuk membuat perubahan bagi orang gitu. Dan kalau Bapak Ibu tertarik bersama kami membuat perubahan masyarakat, kondisi mental masyarakat ini yang saat ini berada dalam kondisi darurat ya, di mana Bapak Ibu tahu di awal 2021 ada 2 kejadian yang sama-sama berhubungan dengan pembunuhan pada ayah sendiri, yang satu bahkan memborok ayahnya dan kepalanya dibawa muter-muter kampung. Dan sebenarnya itu bukan hanya tentang kejadian itu tentang ekspresi bagaimana kondisi mental di Indonesia. Kita sering mengeluhkan banyaknya lesbian, gay, dan sebagainya, itu hanya salah satu dampak dari output dari perilaku masyarakat yang sudah menyimpang dan karena kondisi mental yang sudah sakit. Di Indonesia, tidak semua puskesmas punya terapi mental, dan tidak semua, dan kita butuh Anda, kita butuh Bapak Ibu semua untuk terlibat bersama kami. Sambil kita galang dana, kita ajak semua masyarakat terlibat. Minimal Indonesia butuh kurang lebih 20.000 sebenarnya, bahkan lebih 20.000 terapis mental untuk membuat perubahan. Dan harapannya Bapak Ibu bisa bergabung bersama kami. Bila Bapak Ibu minat bergabung bersama kami, tinggal hubungi nomor WA di mana Bapak Ibu berada gitu. Dan Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan kami
gabung membuat perubahan. Kita belajar NLP lagi, gitu. Dan kita akan bangun tim untuk membuat perubahan dalam masyarakat. Kalau Bapak Ibu tertarik, bisa gabung. Ya, tanyakan kepada yang mengirimkan video ini pada Anda dan gabung bersama kami untuk membuat perubahan pada masyarakat. Perubahan mental masyarakat akan membuat perubahan kemajuan sebuah negara yang tidak ada negara yang maju mental masyarakatnya amburadul, tidak ada. Semuanya selaras. Dan kita membuat perubahan ini, insya Allah kita akan membuat perubahan Indonesia menjadi lebih maju, terutama Muslim di Indonesia yang memegang mayoritas dari penduduk negeri ini. Baik, segitu saja dari kami. Mohon maaf bila salah. Kami dari Sukakir berharap apa yang kami persembahkan ini memberikan manfaat pada Bapak Ibu dan mengajak Ibu bergabung. Semoga kita semua bisa memberikan kontribusi konkret bagi perubahan Indonesia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.